Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wajibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusiz zakiyah, amma ba'du. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Para jamaah i'tikaf Masjid Putri Pondok Pesantren Husnul Khatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjut dengan materi wasailu tazkiyatin nafsi, sarana pensucian jiwa. Supaya jiwa ini terjaga kesuciannya, hati ini terjaga kebersihan kesuciannya, maka ada beberapa sarana untuk mencapai itu. Yang pertama, caranya, sarananya adalah dengan proses takhalli. Proses apa? Takhalli, ya. Takhalla yatakhalla, takhalli, ya. Takhalli ini artinya adalah membersihkan, membebaskan diri dari sifat-sifat tercela. At-takhalli, mengosongkan jiwa kita, hati kita dari sifat-sifat tercela, menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tercela, meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Itu namanya takhalli, mengosongkan, dari kata al-khala. Nah, at-takhalli adalah mengosongkan jiwa kita, mengosongkan hati kita, diri kita dari segala macam perbuatan-perbuatan tercela, terutama penyakit-penyakit hati, ya. Misalnya khianat, berbohong, ya, dengki, fasik, nifak, takabur, ghibah, namimah, dan akhlak mazmumah lainnya. Ini proses atau sarana yang pertama, yaitu dengan menolkan, ya, mengosongkan jiwa ini dari segala macam sifat tercela. Kemudian yang kedua, sarana yang kedua, dengan melakukan proses tahalli, ya, tahalli. Yang pertama tadi takhalli, yang kedua ini tahalli. Itulah indahnya bahasa Arab, ya. Antara kha dan ha maknanya berbeda. Jadi hati-hati kalau pengucapan huruf Arab apalagi Quran salah, itu bisa merubah makna. Kalau takhalli tadi mengosongkan, maka tahalli mengisi, menghiasi jiwa ini dengan akhlak mahmudah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya. Jadi setelah tadi mengosongkan dari sifat tercela, maka yang kedua tahalli, yaitu kita menghiasi jiwa ini, membekali, membiasakan jiwa ini, diri ini dengan berbagai perbuatan yang baik dan positif. Ya. Apa contohnya? Tilawah, ya, zikir, tadabbur Quran, talabul ilmi, kemudian jujur, amanah, tawadhu, dan seterusnya. Itu harus menjadi kebiasaan, menjadi perhiasan jiwa kita. At-tahalli, at-tahalli, ya. Jadi at-tahalli, ya, menghiasi diri ini, membekali diri ini, membiasakan jiwa ini dengan sifat-sifat terpuji, akhlak terpuji. Ini sarana yang kedua. Yang pertama tadi at-takhalli, ya, takhalli, yang kedua tahalli.
Ini dalam dunia tarekat, dalam ilmu tasawuf populer istilah ini, ya. Takhalli dan tahalli. Ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya langkah-langkah tazkiyatun nafsi. Ada beberapa langkah bagi kita ketika kita melakukan proses pensucian jiwa ini, ya. Ada banyak langkah. Yang pertama, ya, pembersihan akidah dan penyempurnaan tauhid, ya. Pembersihan akidah dan penyempurnaan tauhid. Ini langkah yang paling penting, ya, akidah. Akidah. Makanya di Sifatul Muslim Al-Ashru itu yang ada di kelas-kelas santri itu, ya, yang pertama itu salimul aqidah. Tapi dalam proses tazkiyatun nafsi secara umum bagi kita manusia adalah yang pertama justru salimul aqidah, ya. Bersihkan akidah dari kemusyrikan, dari menduakan Allah, ya, sehingga kita bisa mencapai kepada tauhid yang sempurna, ya. Jadi menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah pasrah kepada Allah itu udah tauhidnya oke. Ya, dalam Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Jadi siapa yang menyerahkan diri aslama, menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, dan dia terus berbuat baik, maka falahu ajruhu inda rabbih. Yang pertama dia dapat pahala, ya, dapat pahala dari Allah. Yang kedua, wala khaufun, tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, juga tidak bersedih. Intinya kalau orang tauhidnya sudah mantap, kepasrahan dirinya kepada Allah sudah mantap, sudah bersih dari segala kemusyrikan, mantap pasrah kepada Allah, maka akan mendapatkan sesuatu yang kadang di luar dugaan kita, ya. Di antaranya dalam ayat ini tidak akan sedih, tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan sedih, selalu bahagia, selalu senang dengan semua takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa dibalikinnya kepada Allah. Sudahlah qadarullah, mau gimana lagi, ya, sudah takdir, ya, sudah takdir qadarullah, ya. Jadi selalu terucap kata-kata qadarullah, sudah takdir, ya, ya sudah jalani, ya, jalani. Dan kalau sudah pasrah kepada Allah, itulah yang terbaik, ya, itulah yang terbaik. Makanya kita mintanya itu yang terbaik. Ya Allah, berikan yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah sudah pasti terbaik menurut kita. Tapi menurut kita terbaik belum tentu menurut Allah terbaik. Memang bagusnya kita ingin A, sama Allah diberikannya A, kan gitu. Sesuai harapan. Jadi berharap kepada Allah silahkan. Berdoa sedetail mungkin silahkan. Tapi nanti pengkabulan doanya seperti apa? Itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersihkan akidah ini, ya. Pasrah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan tauhid ini. Karena kata Allah tadi, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Yang penting terus berbuat baik. Pasrah kepada Allah, terus berbuat baik, maka dapat pahala. Tidak akan takut, tidak akan sedih, tidak akan khawatir dalam hidup ini. Ketika tauhidnya sudah mantap, ya, ketika akidahnya sudah mantap, maka insya Allah tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan, ya. Tidak ada kemusyrikan, tidak ada penyimpangan terhadap syariat Allah, karena kita sudah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sangat rugi kalau ada orang Islam tapi masih menyekutukan Allah. Itu kecelakaan yang besar, ya.
ketika ada orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua. Satu langkah, langkah kedua, semakin naik tangga ya. Tangga 1, tangga 2. Jadi yang pertama itu, tangga pertama akidahnya bersihkan dulu. Pondasi imannya mantapkan, tauhidnya mantapkan. Yang kedua, akidahnya sudah oke, baru ibadahnya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat muslim yang kedua itu sahihul ibadah. Setelah salimul akidah, yang kedua sahihul ibadah. Ibadahnya yang benar, sempurna. Ya. Ibadahnya yang sempurna, meraih kesempurnaan dalam ibadah. Ya. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah gairu mahdhah. Ya. Ibadah-ibadah mahdhah itu yang ada dalam rukun Islam itu, ya, minimal itu. Setelah 2 kalimat syahadatain kita baca, yang kedua baru berislam. Salat, kemudian puasa, apa zakat dulu, kemudian haji, ya. Nah itu minimal ibadah yang itu yang kita lakukan dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang pertama ibadah puasa ini ya. Ini karena di bulan Ramadan kita bahas yang pertama puasa. Puasa ini kan cocok sekali ya untuk pensucian jiwa kita. Ya. Untuk menetralisir hawa nafsu kita. Karena inti puasa adalah pengendalian diri, gitu kan? Bagaimana kita bisa menahan syahwat ini, ya, baik syahwat perut maupun syahwat-syahwat yang lainnya. Nah ini bisa kita kendalikan dengan pembiasaan melaksanakan puasa, ya. Melaksanakan puasa. Jadi dengan puasa itu kita punya tameng. Makanya kata Rasul, as-saumu junnatun. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai. Ya, perisai. Kalau lagi puasa kan ada teman tiba-tiba emosi agak marah, cukup jawab inni shaim, maaf aku sedang puasa. Ya. Ada di grup orang lagi emosi kesel gitu kan, wah ngomongnya kurang sopan, segera jawab, maaf ya lagi Ramadan kita sedang puasa. Ya. Itu jadi senjata, jadi perisai. Ya. Dan Rasul juga mengajarkannya gitu. Ya. Kalau ada orang ngajak berantem, ngajak marah-marahan, fakul, katakan inni shaim, aku sedang puasa. Nah ini jadi puasa ini sarana, salah satu cara kita ya, langkah yang kita tempuh untuk melakukan tazkiyatun nafsi ini. Ya. Jadi puasa itu jadi tameng ya, jadi tameng. Mau emosi nggak jadi lagi puasa. Ya. Mau gibah nggak jadi, ingat sedang puasa. Mau iri dengki nggak jadi karena sedang puasa. Ya. Ini puasa adalah junnah, ya, perisai tameng bagi seorang mukmin. Oke. Kemudian ibadah yang kedua, kita sempurnakan ibadah yang kedua adalah terkait tazkiyatun nafsi, tilawatul Quran. Ya. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran ini sumber kehidupan. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Bacalah Al-Quran, karena Quran ini sumber kehidupan. Membaca Al-Quran itu menghaluskan hati, menerangi hati, menenangkan jiwa, ya, membawa ketentraman, kedamaian. Ada cerita, mungkin pernah baca, pernah dengar ya ibu-ibu semua. Ada seorang kakek
Kerjaannya tiap hari baca Quran terus. Di ruang tamu baca Quran, di luar lihat pemandangan orang lewat sambil baca Quran, di kursi meja makan dia baca Quran, di kasur baca Quran. Si cucunya ini penasaran, cucunya sudah remaja. Kakek kok tiada hari, tiada waktu, ada kesempatan baca Quran melulu. Saya aja yang masih muda ini malas-malesan. Kenapa sih kok istiqomah begitu baca Qurannya? Si kakek nggak jawab pertanyaan si cucu. Cuma besoknya si cucu diajak ke atas bukit, ya, ke atas bukit. Kemudian bilang ke cucunya, "Cuk, di bawah sana itu ada keranjang sampah kotor banget. Di dekatnya ada kolam air. Tolong kamu bawakan air ke sini dengan keranjang sampah itu." Si cucu ngahuleng. Apa ngahuleng? Mana mungkin ngambil air pakai keranjang sampah yang bolong-bolong itu kan, naik ke atas bukit lagi. Tapi kata si kakek, udah jangan banyak protes, lakukan saja, turun, ambilkan air, bawa ke sini. Siap kek, turun ya. Ambil, itu keranjang kotor banget ya. Diambil, segera lari, baru berapa langkah naik, habis. Habis, turun lagi, ambil lagi, sampai berhasil. Terus bolak-balik berkali-kali, gak berhasil juga. Pasrah dia. Ampun mohon maaf, gak bisa. Nah, inilah jawaban pertanyaanmu yang kemarin. Pertanyaan yang mana? Itu kenapa kakek baca Quran terus? Gimana kek? Begitulah kamu lihat tong sampah itu, keranjang sampah itu. Sebelumnya kotor kan? Kotor. Sekarang lihat, bersih banget, bersinar mengkilat, nggak ada kotoran sedikit pun. Kenapa jadi bersih? Ya karena saya ngambil air terus, ya. Ambil lagi, lari habis, ambil lagi sampai mau berhasil, gagal lagi, ambil lagi. Akhirnya kotoran-kotoran di keranjang sampah itu hilang semua. Nah, begitulah hatimu, itulah hati kita. Walaupun cuma baca doang, nggak ngerti terjemah, nggak ngerti mana ayat itu, cuma baca doang, itu bisa membersihkan hati, bisa mensucikan jiwa. Itulah hebatnya Quran. Ya, jadi gak usah kesel sama orang yang komen, sama netizen yang komentar. Percuma lo baca Quran melulu tapi gak dipahami. Gak usah dijawab kalau ada yang ngeledek gitu. Quran ini mukjizat luar biasa. Kita nggak paham, yang penting baca doang berkali-kali itu bikin hati bersih, jiwa suci, hati tenang, ya, hati jadi halus, jadi bersinar bercahaya. Inilah kehebatan Al-Quran. Baca doang, nggak ngerti, itu bisa membersihkan hati, mensucikan jiwa, bikin hati tenang, bikin hati menjadi lembut, jadi halus. Silahkan dipraktekkan. Ya. Jadi galau itu, penyakit galau itu ya dengan tilawah diantaranya. Ya. Bad mood, bete itu, boring terus, ya dengan baca Quran. Ya. Sudah berapa kali hatam Ramadan sekarang? Jangan alasan haid ya. Kalau memang tahu bakal haid ya seharinya jangan 1 juz, seharinya 2-3 juz gitu. Ketika sedang tidak haidnya. Jadi udah ada pengganti. Dibaca saja ya. Nggak dipahami itu keutamaannya luar biasa. Kalau 1 huruf itu 10 pahala di luar Ramadan, maka di Ramadan 1 huruf bisa 70 pahala, bisa ratusan pahala. Itu lewat baca doang. Tapi kalau baca koran, baca buku, baca komik, baca novel, baca postingan di WA, di medsos, baca status orang, per hurufnya ada pahalanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi baca Quran per hurufnya pahala. Itulah yang bikin hati
tenang. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Afdalu dzikri, zikir yang paling afdal itu diantaranya adalah tilawatul Quran. Maka sekali lagi, bacalah Al-Quran. Ya. Itu langkah yang ketiga, akidah, ibadah, tilawah. Langkah yang keempat, yang paling penting juga untuk tazkiyatun nafs ini adalah sholat. Ya, sholat nomor 2 ya setelah syahadatain. Kenapa harus sholat? Logikanya apa? Di sini Rasul memberikan perumpamaan. Ya. Kata Rasul, bagaimana menurut kalian kalau di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian ada air sungai jernih mengalir, dan setiap hari orang itu mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran yang tersisa di badannya? Para sahabat kompak menjawab, tidak ada ya Rasul. Bersih suci orang itu. Kata Rasul, begitulah sholat. Kalian sholat 5 kali sehari yang fardu itu pasti akan membersihkan hati, membersihkan jiwa kalian, membersihkan fisik kalian juga. Karena sebelum sholat kita harus berwudu. Karena sebelum sholat harus bebersih, ya, mandi, kemudian wudu, siwak dan sebagainya. Jadi udah pas itu bersih. Ya ibaratnya gitu ya. Kita di depan rumah ada air sungai mengalir jernih. Tiap hari mandi 5 kali ya. Jangankan mandi 5 kali, kalau airnya bersih gitu, udaranya adem, mandi sehari sekali juga udah bersih gitu. Apalagi 5 kali ini. Begitulah sholat ya. Jadi lakukanlah sholat ya untuk membersihkan dosa juga, membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa, membersihkan hati. Ini langkah yang keempat ya. Jadi kotoran dan daki itu dibasuh dengan air sungai jadi bersih ya. Maka dosa juga akan hilang dengan sholat. Apalagi sholatnya khusyuk. Bu, ibu-ibu bisa khusyuk sholat? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Tuh yang beruntung itu diantaranya yang sholatnya khusyuk. Kayak gimana sholat khusyuk? Ada yang pernah khusyuk 100%? Kalau taraweh witir 11 rakaat kebanyakan. Sholat 2 rakaat lah qobliyah bisa. Subuh lah 2 rakaat. Atau sholat sendiri, sholat sunnah 2 rakaat. Khusyuk 100%. Kebanyakan. Coba witir 1 rakaat. Khusyuk 100%. Ada yang sudah bisa? Jom, saya kasih tas nih. Ini kulit asli. Ya. Jom, dari sejak dulu sholat sampai tadi sholat witir, yang pernah 100% khusyuk? Nggak ada ya. Tapi kita harus berusaha, jangan sampai sholat kita di bawah 50% tidak khusyuk. Ya. Jangan sampai di bawah 50% tidak khusyuk. Ya minimal 70%, 80%, syukur-syukur Ramadan naik 90%, mendekati 95 gitu kan. Khusyuk 100%. Nggak bisa, belum bisa sampai saat ini. Allahu Akbar. Apa yang diingat? Kantin. Aduh, belum bikin gorengan, sudah mau istirahat santri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang manggil. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 3 belum transfer ke Bu Anita. Maliki yaumiddin. Beli daging enggak ya? Teman-teman pada ngelis itu beli daging.
berat ya, la kabir. Tapi kita harus bisa. Orang khusyuk harus bisa ya. Sebisa mungkin. Makanya aturannya jelas sebelum sholat wudu ya, biar kita memang sudah persiapan ya, fokus, tutup aurat ya, semuanya rapi. Kalau terasa kurang enak di gigi, di mulut, sikat gigi dulu baru sholat, insya Allah lebih khusyuk. Baik, ini langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima ya, langkah tazkiyatun nafs yang kelima, infak, sedekah, zakat. Ya. Sudah jelas ayat-ayat Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Karena zakat itu apa? Tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan. Ya. Kalau zakat mungkin orang-orang tertentu, zakat harta orang-orang tertentu yang memiliki nisab. Ya. Mungkin jadi alasan, Ustadz saya mah belum wajib zakat harta. Oke. Tapi bukan berarti kita tidak mengeluarkan harta, makanya dibuka peluang infak dan sedekah. Ya. Wa anfiqu, kalimat wa anfiqu banyak banget di Quran ya. Ya. Berinfak, bersedekah. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ya. Berinfak. Kalau zakat kan ketentuannya jelas 2,5%. Kalau infak sedekah nggak ada. Mau berapapun, berapa persen pun boleh. Itu niatkan ya, infak sedekah ini karena bisa mensucikan, membersihkan jiwa kita. Ya, jiwa kita. Jadi kalau hati sering galau, hati merasa bad mood terus, bete terus, perasaan sudah sholat, sudah baca Quran, tapi kok masih kurang maksimal hati ini, mungkin itu kurang infak, kurang sedekah. Ya. Langkah yang keenam, tazkiyatun nafsi adalah taubat, istighfar, zikir. Ya. Dikuatkan lagi nih ya. Taubat, istighfar, zikir. Ya. Kenapa harus taubat? Karena Rasul sudah menyampaikan, kullu bani adama khata'un. Semua manusia itu berbuat salah, berbuat dosa. Sudah pasti. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksum beliau. Jadi karena setiap kita pasti salah, pasti berbuat dosa, maka wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang langsung bertaubat, tubu ilallah, taubat kepada Allah. Ya. Ini akan mensucikan jiwa. Ya. Karena kalau kita berbuat satu kesalahan, dibiarin, itu lama-lama numplok di hati. Surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala qulubihim. Jadi rona. Jadi segera ya, segera beristighfar. Yang kecil-kecil mungkin beristighfar. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taubat, istighfar, doa dan zikir. Istighfar sudah jelas pahalanya banyak ya. Karena istighfar itu mengampuni dosa. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Ini langkah yang keenam, perbanyak istighfar, perbanyak doa dan berzikir. Sejatinya hidup kita ini penuh dengan zikir, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, bangun tidur, apa yang kita lakukan? Nyari handphone, apa baca doa? Ya. Sebelum tidur berdoa, apa lihat TikTok dulu? TikTokan dulu. Ya, insya Allah kalau kita mangga, para orang luar kan gitu. Pengantar tidurnya lihat video-video main HP gitu, sampai tidur. HP-nya masih ada videonya, dia udah tidur.
Sejatinya penuh dengan zikir dan doa. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Nanti beranjak ke tempat minum, bismillah, minum air hangat. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika. Keluar toilet, ghufranaka alhamdulillahilladzi adamani hadza. Oke, kemudian mau bercermin, Allahumma kama hasan takhalqi fasin khuluqi. Ya, pakai baju, alhamdulilladzi kasani hadza. Penuh dengan zikir. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu. Naik kendaraan, subhanallah sakhalana hadza. Semuanya penuh dengan zikir. Masuk rumah, baca salam, bismillah walazna wa bismillah kharajna. Jadi semuanya zikrullah gitu kan, ma'allah, bersama Allah. Mestinya begitu. Tapi kadang mau makan aja lupa baca bismillah, apalagi menunya enak ya. Udah tuh lupa aja, makanya harus ada yang mengingatkan. Ayo baca bismillah dulu, jangan lupa ya. Ini taubat, istighfar, doa dan zikir. Ini salah satu langkah kita menuju pensucian jiwa kita. Ya. Karena orang-orang yang beriman tadi insyaallah akan tenang dengan berzikir. Langkah tazkiyatun nafs yang ketujuh, menuntut ilmu dan tafakkur. Ya. Menuntut ilmu dan tafakkur. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibu-ibu tidak ada batas. Makanya bahasanya minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai kuburan. Ya, sampai kita meninggal. Terus tidak selesai ketika sudah profesor, sudah S3, enggak. Ya, sudah S1 selesai. Sebab menuntut ilmu itu tidak hanya di bangku kuliah, di bangku sekolah. Sekarang sarananya banyak lewat handphone, itu sarana juga talabul ilmi. Ya. Sekarang dunianya serba canggih ya. Dulu saya ingin punya referensi, ya harus beli kitabnya. Ya, punya di rumah tuh kitabnya lumayan ya. Beli itu kan. Sekarang kitabnya ada di sini semua nih. Di tab semua, di HP semua. Ya. Bisa walaupun kecil bisa ribuan kitab di sini. Dulu nggak bisa, harus beli, ya, simpan di lemari kitab. Jadi menuntut ilmu tidak hanya di bangku sekolah, di bangku kuliah. Ya. Kemudian tafakkur, ya, tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta batil. Tafakkur, tafakkaru fi khalqillah. Bertafakurlah terhadap ciptaan Allah, jangan bertafakur kepada mentafakuri zat Allah. Ciptaannya yang kita tafakuri. Pagi-pagi lihat ke sana, ke arah kulon Gunung Ciremai. Rabbana ma khalaqta hadza batila, indahnya Gunung Ciremai. Tadaburi, ya Allah, kalau gunung ini enggak ada, bumi semakin goncang, pakunya semakin kecabut. Lihat piknik ke pantai, tadaburi, subhanallah, rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan laut berapa orang banyak mendapatkan penghasilan, nelayan dan sebagainya. Itu ya. Jadi selalu bertafakkur supaya hati ini menjadi halus, menjadi lembut. Kemudian yang ketujuh, langkah yang ketujuh adalah jihad dengan harta dan jiwa. Dalam surat As-Saff ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu langkah yang ketujuh ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah haji dan umroh ya. Haji dan umroh ini juga pasti bikin hati menjadi bersih, menjadi suci. Apalagi karena memang langsung ke rumah Allah melihat Ka'bah, ya, langsung ke Masjidil Haram, langsung ke Masjid Nabawi, ke Raudhah,
terbayang dulu Rasul di situ, duduk di situ, di raudhah itu kan. Rasul tawaf, terbayang para sahabat. Jadi pasti hati jadi lunak, jadi bersih, jadi suci. Ya, mestinya begitu ya. Jadi haji dan umrah juga salah satu langkah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi saat tawaf ihram hanya kain putih 2 helai yang bapak-bapak pakai. Ya, itu gambaran bahwa kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang Maha segalanya. Maka hati menjadi jinak, menjadi bersih, menjadi lembut seperti itu. Baik. Demikian ibu-ibu. Jadi selesai pembahasan kita tentang tazkiyatun nafsi ini ya. Jadi insyaallah bekal ini buat diri saya dan buat kita semuanya, semoga selalu tercerahkan dan jiwa kita selalu terjaga kesucian dan kebersihannya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Maka dalam surat Thaha itu balasannya adalah surganya jelas. Wadzalika jazaa'u man tazakka, ya. Itulah surga balasan orang yang mensucikan jiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Jika benar hidayah dari Allah, jika salah kebodohan saya mohon dimaafkan. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.